Mari kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan berikan di sepanjang kesempatan di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami, tapi kami akan dituntun oleh firman Tuhan. Kami akan baca dan renungkan. Demi kami dengan Roh Kudus-Mu serta hikmat, agar kami dapat membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terdapat dalam 3 Yohanes 1 ayat 1-3 yang akan saya bacakan kepada Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Pagi hari ini ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini merupakan kata-kata salam pembuka dari penulis yang menyebut diri sebagai penatua kepada Gaius, rekan sepelayanan atau misionaris yang mengabarkan Injil di jemaatnya, yang mana dalam hal ini ada harapan dan doa yang dinaikkan kepada Gaius sendiri. Harapan yang pertama, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di sini doa merupakan spiritualitas dan tradisi yang paling tua dalam kehidupan umat beragama, bahkan dalam setiap agama, bahkan dalam iman Kristen terutama. Doa menjadi tradisi yang sangat tua yang sering dilakukan dari turun-temurun dari sejak dulu. Karena spiritualitas doa ini memberikan ketenangan bagi kehidupan kita. Makanya ada orang-orang atau para pengikut Kristus yang mendalami tentang doa, merasa bahwa ketika mereka tidak berdoa sehari saja, mereka merasa bahwa kehidupan mereka akan kacau dan sebagainya. Menarik bahwa harapan doa yang dinaikkan di tengah-tengah tantangan pergumulan pelayanan Gaius, penatua atau penulis ini memberikan harapan untuk diberi kekuatan, sehat secara fisik, jasmani, maupun dalam hal ini memiliki jiwa yang baik, dan keselamatan jiwa ini kemudian datang daripada Kristus. Sebab ketika kita mengimani bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman, walaupun dalam pergumulan, persoalan yang sangat berat, dia memiliki ketenangan jiwa yang datang dari Tuhan. Artinya bahwa setiap ketenangan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun kita dalam pergumulan yang berat, kita kemudian yakin dan percaya, dikuatkan untuk kemudian tidak menyerah dalam penderitaan yang kita alami. Itulah mengapa ketika penatua ini bicara soal pelayanan dan mendengar soal apa yang Gaius kerjakan di dalam Tuhan, dia menggarisbawahi tentang dia bergembira atau bergirak hati, bersuka cita. Dia berbangga karena di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan, Gaius tetap memberikan diri, memberikan hati, pikiran, dan setiap perbuatan-perbuatan yang kemudian memberkati jemaat yang dilayani. Itulah mengapa dia tadi katakan bahwa sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara memberi kesaksian tentang apa yang dilakukan dalam hidup Gaius. Tentunya ini merupakan dukungan, ini merupakan kata-kata yang menyemangati mereka, menyemangati Daud teristimewa untuk tidak berhenti, tidak menyerah dengan penderitaan dalam kehidupan keseharian, tapi tetap melakukan yang benar.
hidup sesuai kebenaran atau berita Injil yang mendatangkan kabar baik di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan dalam hidup. Itulah mengapa ketika kita merenungkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tentunya membutuhkan dukungan. Dan dukungan ini datang dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ayah ibu kita, orang tua kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara persekutuan. Itulah mengapa dukungan ini juga diberikan kepada Gaius dan juga kepada kita. Dan ingatlah bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu juga menjadi bagian dari doa, dari dukungan yang diberikan secara spiritual oleh orang-orang terkasih kita. Dengan alasan yang seperti demikian ini, patutlah kita kemudian mengucap syukur walaupun kita ada dalam berbagai masalah yang belum terselesaikan, masalah yang membuat kita menderita, tetapi percayalah bahwa karena dukungan orang-orang terkasih kita masih bisa dikuatkan untuk melanjutkan apa yang menjadi tantangan dan pergumulan kita untuk melayani Tuhan. Ingatlah bahwa dalam kebenaran Tuhan tidak akan melepaskan kita untuk binasa, tetapi Tuhan akan memberkati kita melewati setiap tantangan-tantangan dan persoalan yang berat yang kemudian sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena itu, mari kita saling mendukung di dalam setiap langkah juang kita bersama. Jangan saling mematikan rasa optimisme menjadi pesimisme dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang sedang kita kerjakan. Karena ingat, setiap kita ada di posisi yang paling rendah, ada doa yang selalu menaikkan diri kita dalam harapan kepada Tuhan lewat orang-orang terdekat kita, bahwa kita bisa karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita belajar dari teladan dalam surat ini. Kita sebagai saudara-saudara sepersekutuan juga, ketika ada persoalan-persoalan dalam kehidupan berjemaat kita, janganlah kita saling menjatuhkan, tapi mari kita saling mendukung dalam doa dan dalam tindakan-tindakan yang memberkati kita semua. Karena tanpa dukungan juga dari mereka, kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan kita sebagai persekutuan, yang artinya dalam persekutuan itu masing-masing orang berkumpul untuk saling menguatkan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dan juga saling menerima di dalam kekurangan, sehingga ketika topangan doa dan topangan tindakan-tindakan yang memberkati itu datang, biarlah kita bersuka cita, biarlah kita memuji Tuhan, karena di dalam Tuhan kita menjadi satu untuk memberkati dunia ini. Mari kerjakan aktivitas pagi hari ini dengan mengingat dukungan-dukungan yang datang dalam doa, dalam perjuangan, dan dalam harapan-harapan dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan orang-orang yang percaya dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap bersemangat, kita tetap bergirang hati dalam mengalahkan setiap tantangan-tantangan yang ada, untuk menjadikan itu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Apabila kita sedang ada dalam tantangan-tantangan yang sangat berat, ingatlah bahwa ada dukungan-dukungan doa yang tulus yang dinaikkan kepada Tuhan bagi kita, untuk kita dapat menuntaskan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Mari melayani Tuhan dimulai dari pagi hari ini, untuk memberkati sesama kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudara kerjakan, tetaplah bersemangat, karena ada doa dan harapan untuk Bapak Ibu diberkati, memberkati sesama kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap dukungan-dukungan yang Tuhan berikan, baik bahkan lewat sesama kami, orang-orang terdekat dan orang terkasih kami. Kini kami sudah memahami apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami untuk tidak menyerah dengan setiap tantangan yang sulit. Berkati kami untuk tetap tinggal dalam kebenaran, dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dari pagi hari ini sampai selesai, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, untuk memberkati sesama kami.
Kami juga bersyukur untuk setiap hal yang masih kami kerjakan. Biarlah doa ini juga memberi dukungan kepada setiap kami, orang-orang terkasih yang juga membutuhkan topangan doa. Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan mental, fisik, spiritual yang baik dalam diri kami, agar kami dapat menjadi berkat dalam seluruh ruang hidup yang terkecil dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami akan memulai aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan menopang Bapak Ibu dalam kerja layan di pagi hari ini sampai tuntas. Dadah, sampai jumpa.